Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang, ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda: A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek orientasi kepada orang lain. Alangkah baiknya dalam dunia kerja, Anda harus bisa bersifat terbuka menghadapi kritik dan masukan. Kritikan juga dapat membantu Anda memperbaiki diri, terlebih dalam bidang pekerjaan. Urutan jawaban yang paling tepat adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Contoh soal nomor 2. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah: A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan. C. Mengabaikan saja. D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek kreativitas dan inovasi, dengan memberi masukan, saran, atau tindakan yang dapat membuat pegawai merasa penting dan dapat dilibatkan. Urutan jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Contoh soal nomor 3. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya: A. Bagaimanapun juga publik berhak tahu. Oleh karenanya, saya beberkan masalah internal tersebut kepada publik. B. Saya berusaha memberi gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. C. Biarlah pimpinan yang mengambil keputusan. D. Saya tentu saja berusaha menjaga keamanan posisi saya agar tidak terusik. E. Saya berusaha agar diri saya jangan sampai terkena imbasnya. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Alangkah baiknya Anda selalu memberikan gagasan kepada pimpinan dengan tetap menjaga kerahasiaan masalah internal. Urutan jawaban yang paling tepat adalah B. Saya berusaha memberi gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah internal ini. Contoh soal nomor 4. Seorang kawan memiliki istri yang akan melahirkan, dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal, uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek orientasi kepada orang lain. Ketika orang di sekitar Anda ada masalah, alangkah baiknya Anda membantunya sesuai dengan kemampuan Anda. Urutan jawaban yang paling tepat adalah D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Contoh soal nomor 5. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya: A. Ikut melakukannya, karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek integritas diri. Ketika Anda melihat kecurangan di sekitar Anda, alangkah baiknya Anda tidak terlibat dalam masalah itu. Urutan jawaban yang paling tepat adalah E.
tidak ingin melakukannya sama sekali. Contoh soal nomor 6. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka Anda A. Mentoleransi, sebab baru kali ini Andi melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur dengan baik, dan memberi contoh datang tidak terlambat. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek integritas diri. Ketika mengetahui teman Anda melakukan kesalahan ataupun kecurangan, baiknya Anda mengingatkan dan menegurnya dengan baik. Urutan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan dan menegur dengan baik, dan memberi contoh datang tidak terlambat. Contoh soal nomor 7. Bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang. A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Bekerja dengan standar yang tinggi. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek integritas diri. Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, dapat diwujudkan dengan kerja keras dan cermat. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru dapat juga membantu menjadi pribadi yang bermanfaat. Urutan jawaban yang paling tepat adalah C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Contoh soal nomor 8. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga menampakkan hasilnya. Sehingga saya A. Menerimanya dengan terpaksa. B. Menerimanya meski tentu saja dengan sedikit kekecewaan. C. Menerimanya dengan lapang dada. D. Membenci diri saya sendiri. E. Meratapi diri sendiri. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek kemampuan mengendalikan diri. Ketika mendapatkan masalah, alangkah baiknya Anda dapat menerima dengan lapang dada. Urutan jawaban yang paling tepat adalah C. Menerimanya dengan lapang dada. Contoh soal nomor 9. Jika saya sedang marah kepada orang lain, sikap saya adalah A. Saya susah memberitahukannya. B. Saya marah dengan dia mengacukannya. C. Saya memberitahukan kesalahannya. D. Saya tampar wajahnya. E. Kalau memang keterlaluan, baru saya tampar wajahnya. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek kemampuan mengendalikan diri. Ketika sedang marah, alangkah baiknya langsung menyampaikan kesalahan dalam permasalahan yang terjadi, agar amarah cepat terkendali. Urutan jawaban yang paling tepat adalah C. Saya memberitahukan kesalahannya. Contoh soal nomor 10. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya menegaskan bila tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. C. Saya akan memberhentikannya dengan segera. D. Saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. E. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek orientasi pada orang lain. Ketika mengetahui rekan kerja yang memiliki kompetensi rendah, alangkah baiknya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Urutan jawaban yang paling tepat adalah E. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Contoh soal nomor 11. Ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal, gara-gara ada satu anak buah saya yang melakukan kesalahan, maka A. Saya tidak dapat mempersalahkan. B. Itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. C. Anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. D. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab. E. Hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Sebagai pemimpin yang baik, selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan, meskipun kesalahan berasal dari anak buah. Urutan jawaban yang paling tepat adalah D. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab.
Contoh soal nomor 12. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka A. Saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah. B. Saya bersama anak buah menyusun laporan. C. Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. D. Laporan harus dibuat oleh sekretaris. E. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut tanpa melibatkan saya sebagai ketua panitia. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Sebagai ketua kelompok harus selalu dapat berkoordinasi dengan anak buahnya. Alangkah baiknya dapat melakukan pekerjaan bersama-sama. Urutan jawaban yang paling tepat adalah B. Saya bersama anak buah menyusun laporan. Contoh soal nomor 13. Seorang kawan di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum pernah diketahuinya. Maka saya A. Mengajarinya cukup sekali saja. B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu meningkatkan profesionalitas pekerjaan. C. Mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. D. Memintanya agar belajar sendiri. E. Memintanya dengan tegas agar belajar sendiri karena itulah inti tanggung jawab. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek orientasi kepada orang lain. Ketika ada teman yang belum mengerti, alangkah baiknya Anda mengajarinya dan menyarankan membaca buku yang tepat. Urutan jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu meningkatkan profesionalitas pekerjaan. Contoh soal nomor 14. Hari ini rekan kerja di kantor Anda ayahnya sakit keras dan rekan Anda tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. A. Saya menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas Jamkesmas. B. Saya menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. C. Saya memberikannya bantuan semampu saya. D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. E. Saya melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek orientasi kepada orang lain. Ketika orang di sekitar Anda ada masalah, alangkah baiknya Anda dapat membantunya dengan mengajak rekan kerja yang lain untuk membantunya juga. Urutan jawaban yang paling tepat adalah D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Contoh soal nomor 15. Jika ada tugas yang kurang menyenangkan, A. Tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya. B. Daripada saya stres, lebih baik saya minta orang lain yang mengerjakan. C. Saya berhak memprotes kepada atasan. D. Saya selesaikan meskipun terasa berat hati. E. Saya meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan. Pembahasan soal di atas adalah tentang aspek orientasi dalam bekerja. Alangkah baiknya selalu bekerja secara profesional dengan menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan sebaik mungkin. Urutan jawaban yang paling tepat adalah A. Tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe